Selamat datang di Fakeless Podcast Antar Budaya, ruang diskusi yang mengutamakan suara dan hati. Nah, kali ini kita akan membahas podcast tentang menegakkan toleransi, peran Gen Z menghadang intoleransi dalam bingkai etika Pancasila. Di tengah masyarakat yang beragam, kita sebagai Gen Z memiliki tantangan sekaligus tanggung jawab besar untuk menjaga harmoni. Bersama saya, Anissa Nur Saadah, selaku moderator. Hari ini kita ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa dari dua latar keyakinan yang berbeda. Di sudut kanan saya ada Kak Rahma yang beragama Muslim atau Islam, dan di sudut kiri saya ada Kak Gabriel dengan agamanya Kristen. Mari kita simak podcastnya. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya teman-teman. Kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu. Apa saja sih bentuk intoleransi yang kalian temui di lingkungan sehari-hari itu? Bentuk yang paling sering aku temui itu diskriminasi halus, seperti komentar soal jilbab atau menganggap ritual agama tertentu aneh. Bahkan, pertemanan pun kadang dibatasi karena perbedaan agama. Aku juga sering melihat komentar menyakitkan pada saat perayaan keagamaan, misalnya kayak orang yang dianggap menyimpang. Hanya karena ikut merayakan atau menghormati hari besar agama lain, padahal kan itu juga bentuk dari toleransi ya, tetapi malah dianggap sebagai pengkhianatan iman. Lalu kalian pernah punya pengalaman pribadi soal intoleransi apa enggak? Pernah. Jadi tuh ada teman non-muslim di kelasku yang dikeluarkan dari kepanitiaan acara karena katanya nggak cocok secara nilai agama. Itu tuh bikin dia kecewa dan merasa dijauhi. Aku waktu itu ngajak dia bikin proyek bareng sebagai bentuk dukungan. Kalau aku, saat ikut membantu dekorasi Idul Fitri di sekolah, ada yang berkomentar, kamu tuh Kristen, ngapain repot-repot? Padahal kan menurutku, saling membantu itu adalah wujud persaudaraan. Dari situ aku juga tahu, empati itu sering banget untuk disalahi. Oke. Berarti ini Kak Gabriel sama Kak Rahma masing-masing pernah memiliki pengalaman pribadi tentang intoleransi ya. Nah, ini menurut kalian, kenapa intoleransi masih banyak terjadi? Bahkan itu terjadinya di kalangan anak muda. Salah satunya itu karena kurangnya pendidikan multikultural sejak dini. Kita terbiasa hidup dalam lingkaran nyaman yang hanya menerima orang yang mirip dengan kita. Nah, media sosial itu juga berperan loh. Ibaratnya kayak algoritma itu bikin kita terjebak dalam echo chamber hanya mendengar suara yang serupa. Akhirnya kita jadi mudah untuk dicurigai pada yang berbeda. Pancasila itu kan termasuk dalam nilai dasar bangsa kita. Nah, bagaimana menurut kakak-kakak Pancasila ini bisa menjadi penangkal intoleransi? Iya, sila pertama yang menegaskan bahwa semua agama dijamin kebebasannya. Jadi, intoleransi itu jelas melanggar semangat Pancasila. Menurutku sih sila kedua dan juga ketiga ya, karena mengajarkan kita untuk menghormati sesama manusia dan juga sangat menjaga persatuan. Kalau kita benar-benar mempraktikkan Pancasila, nggak akan deh ada ruang untuk intoleransi. Kita kan tahu ya pentingnya toleransi, tapi itu tuh masih sering bingung harus mulai dari mana. Menurut kalian, apa langkah nyata yang bisa Gen Z lakukan gitu? Mulai dari circle terdekat. Tunjukkan bahwa kita menghargai keberagaman lewat ucapan, dukungan saat teman merayakan hari rayanya, atau bahkan sekedar mendengarkan
perspektif orang lain tanpa menghakimi. Dan di dunia digital, kita tuh bisa loh jadi agen perubahan seperti menyebarkan konten positif, edukatif, dan juga reflektif. Jadi, untuk kalian, jangan ragu untuk melaporkan atau menegur konten yang menyebarkan kebencian. Nah, ini yang terakhir nih. Aku mau minta tolong nih sama Kak Rahma dan juga Kak Gabriel untuk membayangkan 10 sampai 20 tahun ke depan seperti apa sih Indonesia yang kalian harapkan itu? Aku membayangkan Indonesia yang penuh ruang diskusi sehat, di mana keberagaman dirayakan, bukan ditakuti. Aku berharap dan aku beringin Indonesia yang anak mudanya itu harus saling menguatkan, bukan saling menyerang karena perbedaan. Karena perbedaan itu adalah kekayaan, bukan ancaman. Nah, dari obrolan panjang kita tadi, bisa kita tarik satu benang merah. Ternyata toleransi itu bukan hal yang ribet, tapi juga bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Kita sering menemukan bentuk intoleransi dalam keseharian, entah itu dari ucapan, sikap, atau candaan yang sebenarnya itu menyakitkan. Tapi justru dari situ kita tahu kalau peran Gen Z itu sangat penting. Kita punya kekuatan untuk mengubah pola pikir, mulai dari circle kecil sampai dunia digital yang kita kuasai banget. Pancasila juga jangan cuma dijadikan hafalan waktu SD, tapi benar-benar kita hidupin dalam sikap sehari-hari. Bukan cuma karena kita beda agama terus harus jaga jarak, tapi justru karena kita beda, kita bisa saling belajar dan tumbuh bareng. Intinya, toleransi itu soal membuka hati, bukan menyeragamkan pikiran. Yuk, sama-sama kita menjadi generasi yang gak cuma paham perbedaan, tapi juga merawatnya dengan aksi nyata. Jangan biarkan perbedaan jadi batas untuk berbuat baik. Justru dari sanalah kita belajar arti kemanusiaan yang sesungguhnya. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada Kakak Rahma dan juga Kakak Gabriel atas waktu yang telah diberikan. Dan terima kasih juga untuk teman-teman pendengar. Jangan lupa, kita semua punya peran dalam membentuk wajah Indonesia. Wajah itu mungkin tak kita tampilkan di sini, tapi suara dan nilainya akan terus bergema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam toleransi dari suara-suara tanpa wajah.